Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa middana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. La tamuddanna yadaka ayyuhal muridu al-mutajarridu ilal akhdhi minal khala'iq mimma yu'tunahu laka minal arzak ala wajhir rifqi illa bisyartaini. Asyara ilal awal biqaulihi illa antara ay illa ba'da mulahadhatika annal mu'tiya fihim maulak. Wahai murid, janganlah engkau mengulurkan tanganmu mengambil sesuatu dari sesama makhluk mimma yu'tunahu laka minal arzak illa ala wajhir rifqi, kecuali sudah memenuhi dua syarat. Yang pertama, annal mu'tiya fihim maulaka. Jadi jangan sesekali kita mengulurkan tangan kita menerima pemberian orang lain kecuali dalam hati kita ini punya keyakinan bahwa hakikat yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taro al-ata'a alladhi yasiru ulaika illa minhu. Jadi kamu tidak melihat sesuatu dari pemberian tersebut kecuali datangnya dari Allah. Wa annal khalqa asbabun wa wasaitu. Makhluk ini cuma perantara, hanya media. Hanya media. Jadi ini pesan buat murid, orang yang meniti jalan spiritual menuju hadirat Allah, ini jangan sampai mengulurkan tangan mengambil pemberian orang lain kecuali dalam hati si murid ini sudah punya keyakinan bahwa hakikat zat yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang memberikan sesuatu kepada kita ini hanya sebagai perantara, hanya sebagai media. Wala yakfi fitilkar ru'yati an takuna ilman wa imanan faqat balla buddha an takuna halan wa dzauqan fa inna dzalika walaik bihalil mutajarrid. Tidak cukup di saat kita menerima pemberian orang lain itu hanya kita ilmunin secara lahir maupun batin atau dengan keyakinan tok. Ini belum cukup. Kita punya keyakinan bahwa hakikat yang memberikan itu Allah. Kita punya ilmu secara zahir, artinya fikih, sesuatu yang diberikan kepada kita itu adalah barang yang halal, yang memberinya itu juga ikhlas. Ini belum cukup. Terus bagaimana? Bala buddha antakuna halan wa dzauqan. Tetapi kita itu harus mempunyai perasaan dan perilaku. Orang yang ngasih itu hanya sebagai perantara, media. Fa inna dzalika walaik bihalil mutajarrid. Dan ini yang pantas buat orang yang sedang meniti jalan menuju hadirat Allah. Wa ila sani biqauli fa idza kunta kadzalik ay mulahidun maulaka fakhud ma wafaqaka al ilmu ay ala akhdhi. Jika kita sudah punya keyakinan bahwa yang memberikan kita itu pada hakikatnya adalah Allah, fakhud ma wafaqaka al ilmu,
maka ambillah apa yang sesuai dengan ilmumu. Kita diberi seseorang, wah orang yang ngasih ini barangnya halal. Cara mendapatkan orang yang ngasih kita itu pun dengan cara yang halal. Ya udah ambil. Ala akhdhi. Wa hasilu alla ta'budu illa ma wafaqaka al ilmu ala akhdhi wa abahalaka. Kesimpulannya jangan sampai kamu mengambil sesuatu kecuali yang kau ambil itu cocok dengan ilmumu, baik ilmu secara lahir maupun ilmu secara batin. Kalau yang dikasihkan kita ini barang yang haram, misal minuman keras, ya jangan diterima. Atau barangnya halal tapi cara mendapatkannya itu dari haram, uang korupsi, uang nyolong, dikasih ke kita, ya jangan diterima. Wal murad ilmu zahir bi Allah ta'khudha illa min yadin mukallafin rasyidin. Yang dimaksud dengan ilmu zahir itu jangan kamu mengambil kecuali dari tangan orang mukallaf yang rasyid, yang cerdas. Nah kalau ini ada yang ngasih anak kecil ngasih uang kita 100.000, anak kecil kan bisa kita bodohin, kita tipu untuk kita terima, nggak boleh karena anak kecil ini belum mukallaf. Atau orang gila rasyid, itu nggak boleh. Wa ilmul batin bi Allah ta'khudha illa ma kana ala wajhi rif'i wal ma'unati ay la ta'khud illa ma anta muftaqirun ilaihi fil hal ditangfa'uhu fi daruriyatika wa hajatika min ghairi israfin wala takdirin kama kana alaihi salatu wassalam. Dan kita mengambilnya itu dengan pakai ilmu batin. Wa ilmil batin, artinya ilmu batin bagaimana? Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan bi Allah ta'khudha illa ma kana ala wajhi rifqi wal ma'una. Artinya kita tidak mengambil pemberian itu kecuali untuk bisa membantu kita beribadah. Artinya jangan kau ambil kecuali sesuatu yang kamu butuhkan. Filhal di saat sekarang, agar itu bermanfaat untuk hajat hidupmu. Litang fa'hu bi daruriyatika wa hajatika. Min ghairi israfin wala takdirin, tidak berlebih-lebihan ya dan tidak apa? Kurang. Kama kana alaihi salatu wassalam, seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aklihi wa syarbihi wa libasihi wa maskanihi wa ghairi dzalik. Dalam makannya Rasulullah, minumnya Rasulullah, berpakaiannya Rasulullah, tempat tinggalnya Rasulullah. Rasulullah itu enggak makan kalau enggak lapar. Rasulullah itu enggak minum kalau enggak haus. Fala ta'khud ma ya'tika qabla waqtika. Jangan kau ambil apa yang sampai kepada kamu sebelum waktu. Wala zaidan ala hajatika illa yakuna fi khuluqika sakhaun. Jangan sampai kau mengambil sesuatu yang melebihi hajat hidupmu, kebutuhan. Kecuali kamu itu punya sifat apa? Murah. Kecuali punya sifat murah. Wala ta'khud ma tu'tahu ala wajhi al-ikhtiyari minallah bi an utita syai'an kunta qad qasatta tarkahu lillahi min syahwatin kunta mutalan biha qad malakatska wa man atska al-qiyamah bi huquqi rabbik wala ta'khud mimmanin wala fakhurin. Jadi artinya kalau kita mendapatkan pemberian dari orang, ambil secukupnya, secukupnya. Ya jangan berlebihan, ya jangan terlalu sedikit. Nah, ini yang pas sesuai dengan hajat kita. Kenapa? Sebab kalau terlalu berlebihan itu israf. Terlalu berlebihan itu israf. Enggak pantas. Suatu contoh, ya gimana enggak israf? Kapasitas kita itu sepiring tapi kita ngambil 10 piring, 9 piring ini mau dimakan siapa? Contoh, ya ambil seperti itu. Kalau memang barangnya busuk nggak bisa dibuat di kemudian hari, ya kita ambil untuk hari ini aja, ya. Itu cara seperti itu. Sebab kalau kita mengambil berlebihan, jadinya takdir. Ya jangan terlalu sedikit, butuhnya sampean sepiring, ambilnya setengah piring. Jangan. Ya sesuai porsi kita, sesuai porsi.
Ya Allah, wala takhut mananin wala fakhurin wala mudhirun li atiyatihi illa mimma yas qalu ala qalbik qabulu atiyatihi. Dan jangan kau mengambil dari orang yang suka apa? Dari orang yang suka undat-undat. Jangan sekali. Jadi kalau bicara hukum, sesuatu yang sudah diberikan itu sudah nggak bisa dipinta kembali. Kan lagi viral kan ini. Di saat mencolokkan diri disumbang, begitu nggak jadi dipinta lagi. Itu nggak boleh kalau dalam perspektif hukum fikih. Barang yang sudah dihibahkan itu udah luzum. Lebih baik kamu nggak ngasih. Lebih baik kita itu mengucapkan ucapan apa? Yang bagus. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Khairum min shadaqati yatba'u adza. Lebih baik daripada sedekah yang kau ikuti dengan kata-kata kotor. Orang minta, oh, mohon maaf, enggak ada. Itu lebih baik daripada kita ngasih tapi maki, nyaci. Atau kita minta kembali, sudah disumbangin, giliran enggak jadi, dipinta lagi. Itu akhlak siapa? Wong Quran ngajarin ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah kau batalkan sedekahmu dengan undat-undat dan ucapan yang kotor. Nah ini kan viral. Jargonnya kembali ke Al-Quran. Giliran udah disumbangin, jagoannya nggak jadi, dipinta lagi. Itu akhlak siapa? Coba. Qur'annya kan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang yang beriman, itu orang yang beriman. Jangan kau batalkan sedekahmu bil manni dengan undat-undat. Kalau udah kasih ya udah. Mau dipakai apa itu terserah yang terima. Kita mau udah selesai. Nah, jadi diminta lagi mak-mak yang nyumbang. Itu ajaran siapa? Jargonnya revolusi akhlak. Kembali ke Al-Qur'an. Al-Qur'an yang enggak dibaca. Boro-boro diamalin, diterus aja enggak, dikaji enggak, apalagi diamalin. Ya jauh, hayata. Jadi jangan sesekali kamu mengambil dari orang yang suka undat-undat, atau orang yang sombong, atau orang yang memperlihatkan pemberiannya. Makanya dikatakan faqad qila la taqul illa mimman yara laka al-fadlu alaihi fi. Dikatakan janganlah kau makan kecuali dari orang yang kau anggap lebih. Rubbama stahya al-arifu al-muhaqqiqu ayyarfa hajatahu ila maulahu fala yatlubu minhu syai'an liktifaihi bi masyiati ay bima ta'allaqat bi masyiatuhu min i'ta'in aw man'in aw durrin aw naf'in. Orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat malu mengadukan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang makrifat itu sudah gak minta sama Allah karena sudah merasa ridho, merasa puas dengan takdir dan kehendak Allah. Jadi mau Allah kasih, mau Allah enggak kasih, itu pokoknya nerima yang pandum, apapun yang diberikan Allah itu diterima. Jadi orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat billah itu malu melaporkan hajatnya kepada Tuhan. Karena apa? Kok malu? Bukan karena sombong, nggak mau minta, nggak mau ngadu sama Allah, tidak. Tapi liktifai bimasyiatihi, karena sudah merasa puas, merasa ridho dengan takdir dan kehendak Allah. Ya mungkin dari saya seperti ini, saya kalau minta sama Allah, ngadu sama Allah, malu saya. Min itoin mau Allah kasih ke, au manin Allah cegah, au durrin, au nafin. Qala asyadiri qaddasul sirrah lamma su'ila 'anil kaimiyah ukhruj lil khalqi min qalbik watma ya'saka min rabbik ayyutiyaka ghairu ma kusimalak fa kaifa la yastahi yarfa ila khaliqatihi fala yasaluna minhum syai'an wa la yarfa'una ilaihim hajatan li annahum fuqara'u muhtajuna wa maulahum wal ghani al hamid.
Abu Hasan Asyadili radhiyallahu sirrah ketika ditanya tentang anil kaimiyah, akhrij lil khalqi min qalbik, keluarkan makhluk dari dalam hatimu. Waktu yaksaka min rabbik, putus asamu dari Tuhanmu. Maksudnya berharaplah hanya kepada Allah, jangan sesekali berharap kepada makhluk. Ayu tiaka goyroma kusimalak, Allah itu tidak mungkin memberikan kita sesuatu yang enggak dibagikan sama kita. Allah itu pasti ngasih apa yang menjadi jatah kita. Enggak mungkin Allah itu ngasih apa yang menjadi yang bukan hak kita. Sebaliknya Allah itu enggak mungkin menahan apa yang sudah menjadi hak kita. Kalau memang hak kita, jatah kita akan dianterin sama Allah, akan diberikan sama Allah. Nah, ini harus tertanam dalam hati kita. Pakai palestahi ayarfa ila khaliqati. Lah kalau orang yang arif mengadu kepada Allah aja minta malu, apalagi minta sama sesama makhluk. Walas kalau namun musyiat, sedikit pun orang yang sudah makrifat billah itu enggak mau minta sama makhluk. Walar fauna ilaihim hajat, mereka juga enggak mau melaporkan, mengadukan hajatnya kepada makhluk. Li'annahum fuqara'u muhtajuna, karena makhluk itu adalah orang-orang yang fakir, melarat, butuh. Wa maulahum wal ghani alhamdulillah. Tuhannya makhluk Allah itu maha kaya, Allah maha hamid. Farqul himmati anil khalqi wa adami ta'arrudi lahum mimma yahtaju saliku hadhihi thariqah. Orang kalau mau meniti jalan ini, adukan permohonanmu, permintaanmu kepada Allah, jangan kau adukan kepada makhluk. Ini tingkatan tertinggi loh ya. Nanti salah kata Pak Ustadz, nggak usah ngadu sama makhluk, udah diem aja, saya doa jadi kamar. Ya nggak mau nanya ada lowongan atau enggak, diem aja, nggak mau nyebar proposal gitu. Ya enggak, salah kalau begitu. Makanya Kanjeng Nabi dawuh kan, man aroda yusa'a fi rizqi wa yusa'a fi ajali falyasil rahimah. Orang kalau pengen dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Ya jangan diem aja, jangan. Rezeki itu ada kalanya perlu kita jemput, ada yang datang sendiri. Lah kalau makom kita itu makom kasab, usaha. Kecuali makom kita udah makom tajrid, nggak usaha, diem aja, rezeki datang sendiri. Yang ngojek ya berangkat ke tol, lah kalau nggak ke tol ya nggak dapat duit. Yang urut ya samperin yang diurut. Lah kalau diem aja di rumah lah, ntar ngaji ini ya yang penting saya minta sama Allah, jangan salah persepsi. Ini ngaji tinggi loh ini, bener. Ini kalau paham seperti ini, kalau kita telan mentah-mentah, wah cukup Allah, bener cukup Allah. Tapi jadikan makhluk itu apa? Sebagai media. Makanya tadi di awal pengajian kan begini, jangan kau ambil sesuatu kecuali kamu sudah punya keyakinan bahwa hakikat yang memberikan itu adalah Allah. Orang itu hanya sebagai media, hanya sebagai perantara. Kayak rezeki saya mungkin melalui guru, hakikatnya Allah yang ngasih melalui tangan guru. Terus kita punya keyakinan rezeki dari Allah turun dari langit tiba-tiba kan sulapan. Salah dengar ya ngajinya, ambil ngantuk. Wah kata Pak Ustadz, hanya mohon kepada Allah, yang penting kita ngadu aja, terus gak usah ngapa-ngapain. Ya salah. Paham? Mungkin itu saja kajian pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan baik majmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.